Hadir! Kalau Roy Suryo dapat penghargaan, sepertinya kategori yang paling pas bukan ahli politik atau pengamat terpercaya, tapi juara drama panggung gaib tahun ini. Iya, betul banget. Saking kreatifnya, Roy kini sudah pindah haluan dari ngurusin teknologi dan isu politik serius ke urusan hantu dan ilmu hitam. Bayangkan, di zaman dimana orang butuh fakta dan bukti, Roy malah bilang dia diserang dari dunia gaib. Serangan mistis dari Solo pula. Solo, tempat yang katanya penuh pesona budaya, sekarang jadi sumber serangan supranatural ala Roy. Gila nggak tuh? Kalau dulu Roy sering bikin gaduh dengan tuduhan ngawur soal ijazah Jokowi, sekarang dia naik level jadi paranormal gagal yang bikin kita pengen tertawa sambil geleng-geleng kepala. Ini bukan lagi politik, ini sudah masuk ke ranah cerita horor kampung yang tak jelas juntrungannya. Kalau saja dunia politik Indonesia ini panggung lawak, mungkin Roy Suryo sudah jadi bintang utama. Bayangkan, setelah gagal total membuktikan tuduhannya soal ijazah palsu Presiden Jokowi, sekarang Roy tampil dengan cerita baru. Diserang kekuatan gaib dari Solo. Serius, ini bukan plot sinetron Indosiar jam 2 siang. Ini pengakuan dari seorang mantan pejabat negara yang dulunya dikenal sebagai pakar telematika. Kini, citranya lebih mirip paranormal gagal yang ditolak acara horor malam Jumat. Lucunya, Roy tidak menyebut siapa pelakunya. Tapi ia bilang serangan itu datang dari Solo. Entah kenapa dia berharap publik langsung menebak. Oh, pasti maksudnya Jokowi dan keluarga. Strategi insinuasi yang murahan, nyaris seperti tebak-tebakan receh. Serangannya gaib, asalnya Solo, siapa hayo. Kalau ini materi stand up komedi, mungkin penontonnya tepuk jidat, bukan tepuk tangan. Bukannya datang dengan data, Roy malah datang dengan dukun. Ketika semua lembaga sudah menyatakan ijazah Jokowi sah, dari UGM sampai Bareskrim, Roy justru berputar arah. Tidak ke Mahkamah Konstitusi, tapi ke alam mistik. Serangan metafisik, katanya. Saking absurdnya, publik mungkin bingung. Ini pengamat politik atau pemain sinetron mistis? Dalam wawancara podcast yang viral di TikTok, Roy mengaku menerima serangan supranatural yang ia klaim sebagai tindakan biadab. Tapi bukannya menunjukkan bukti atau indikasi, ia malah bilang sudah melaporkan ke Komnas HAM. Pertanyaannya sederhana, apa urusannya serangan gaib dengan Komnas HAM? Kecuali kalau Roy menganggap jin-jin dari Solo itu melanggar hak asasi manusia karena tak mengirim surat pemberitahuan sebelumnya. Alih-alih menyajikan bukti, Roy malah menyajikan cerita. Bukan fakta, tapi fiksi. Ia bilang, menurut masyarakat, pengirim serangan itu sudah mulai kelihatan. Kalimat seperti ini lebih cocok disampaikan oleh cenayang, bukan seorang mantan menteri. Ketika logika sudah tidak bisa dipertahankan, yang keluar memang biasanya asap dupa. Konyolnya lagi, ia menyebut gelembung Solo. Entah ini istilah gaul terbaru atau hasil dari meditasi yang terlalu dalam. Ia akhiri dengan ucapan yang dramatis. Evil is evil. Vanity remains vanity. Insya Allah kembali kepada yang mengirim. Sekilas terdengar seperti mantra. Tapi maaf, ini bukan episode Naruto. Masalah besar dari semua ini adalah masih ada saja yang percaya. Padahal politik bukan tempat bermain mistik. Kalau ada tuduhan serius, harus disertai bukti yang bisa diuji publik. Tapi ketika orang seperti Roy menyeret dunia gaib ke arena politik, publik dipaksa untuk menanggapi sesuatu yang bahkan tidak bisa diverifikasi. Ini bukan hanya tidak rasional, tapi membahayakan kecerdasan kolektif bangsa. Roy tidak sedang membuka ruang diskusi, ia sedang membuka pintu ke dunia tak kasat mata. Bukan karena mistik itu benar-benar terjadi, tapi karena ia kehabisan peluru logika. Ketika argumen tentang ijazah palsu tak terbukti, ia melompat ke wilayah di mana segala sesuatu bisa dikarang dan tidak bisa dibantah. Sebuah strategi klasik, jika tidak bisa menang dengan fakta, menangkan dengan fantasi. Wawancara yang viral itu justru memperlihatkan betapa lemah kontrol kritis media terhadap narasumber yang sedang ngelantun. Roy bicara tentang serangan supranatural, tapi wartawan tidak mengejar pertanyaan mendasar. Apa buktinya? Tidak ada satupun pertanyaan yang meminta verifikasi. Hasilnya, publik disuguhi cerita setengah mistis tanpa satupun penjelasan rasional. Kita jadi penonton dari pertunjukan tanpa logika. Ironisnya, semua ini dimunculkan bukan karena ingin membela kebenaran, tapi karena dendam pribadi. Gagal menjatuhkan Jokowi lewat jalur akademik, Roy mencoba jalur astral. Ini bukan lagi aktivisme politik, ini sudah masuk ke level sinetron horor tengah malam.
Kalau kita ibaratkan panggung politik sebagai meja debat, Roy Suryo bukan lagi duduk di kursi panelis, tapi sudah pindah ke pojokan ruangan sambil membakar kemenyan dan memegang mangkok berisi bunga 7 rupa. Dulu dikenal sebagai pakar telematika, sekarang malah lebih mirip dukun dadakan yang gagal laku di YouTube channel horor. Padahal masyarakat kita hari ini makin kritis. Akses informasi makin terbuka dan publik makin melek data. Tapi Roy malah mencoba menjual narasi supranatural seolah-olah bangsa ini hidup di zaman kerajaan Majapahit, bagian yang belum tersentuh Google. Ketika Jokowi sudah bicara soal hilirisasi industri, geopolitik dan swasembada pangan, Roy malah sibuk bicara soal serangan gaib dari Solo. Bayangkan perbedaan skalanya. Satu bicara masa depan bangsa, satunya lagi bicara makhluk tak kasat mata. Ini semua berakar dari satu hal. Roy tidak bisa terima kenyataan bahwa setelah sekian banyak klaimnya soal ijazah palsu Jokowi, faktanya berkata lain. Bareskrim Polri sudah menyatakan tidak ada indikasi pemalsuan. UGM sudah angkat bicara. Jokowi memang lulusan mereka dari Fakultas Kehutanan. Bahkan rekan-rekan seangkatan pun bersaksi, tapi Roy tetap ngeyel. Alih-alih membalas fakta dengan data, Roy memilih jalur metafisik. Ketika ia tak bisa menunjuk siapa pemalsunya, tak bisa menunjukkan dokumen yang dipalsukan, tak bisa menunjukkan siapa saksinya, ia justru menunjuk kekuatan tak terlihat. Bukannya ke mahkamah, dia malah ke makhluk halus. Logika publik pun diajak menukik turun dari debat rasional ke teater spiritual. Ini sebenarnya bukan pola baru. Dalam sejarah politik Indonesia, banyak yang ketika sudah mentok logika, akhirnya lari ke narasi konspirasi, mistik, atau simbol-simbol kosong. Tapi Roy menyempurnakannya. Ia bungkus kegagalannya dalam balutan dramatis ala sinetron, lengkap dengan bumbu pengakuan dan kode-kode samar. Ia bilang, menurut orang-orang, pelaku sudah mulai terlihat. Orang-orang yang mana? Apakah orang-orang itu bagian dari riset? Apakah ada survei? Tidak ada. Semuanya berdasarkan katanya. Model komunikasi seperti ini bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri, tapi juga mencoba menyeret publik agar ikut bermain di wilayah abu-abu. Padahal publik berhak tahu yang benar. Kalau memang ada tuduhan serius, tunjukkan datanya. Tapi Roy tidak punya itu, jadi ia mengandalkan efek kejut. Lempar tuduhan samar, bumbui dengan istilah mistik, lalu biarkan netizen mengarang sendiri sisanya. Persis seperti cerita rakyat yang sudah melewati 7 generasi. Berubah-ubah bentuk tergantung siapa yang menyebarkannya. Dalam situasi seperti ini, humor jadi senjata terakhir akal sehat. Publik tidak perlu marah-marah menghadapi Roy. Cukup dengan tertawa dan bertanya, benarkah ini masa depan diskursus politik kita? Seorang mantan pejabat yang semestinya berdiri di barisan rasionalitas, kini malah berdiri di barisan pelawak spiritual. Dan yang paling menyedihkan, ini bukan sekadar cerita lucu. Ini adalah tanda kemunduran intelektual. Ketika seseorang yang dulunya pernah dipercaya publik, kini sibuk mengarang narasi mistik untuk menutupi kegagalan personalnya membuktikan sesuatu. Ia bukan lagi memperjuangkan kebenaran, tapi memperjuangkan harga dirinya yang sudah terlanjur jatuh. Roy tak lagi bicara atas nama rakyat. Ia bicara atas nama egonya sendiri. Kalau serangan gaib sudah bisa masuk laporan HAM, pertanyaannya tinggal satu. Apakah nanti Roy juga akan minta perlindungan saksi dari makhluk halus? Atau jangan-jangan ia akan membuka seminar bertema Strategi Politik Melawan Energi Negatif dari Istana Solo? Bila iya, kita tinggal siapkan popcorn. Sebab pertunjukan sirkus ini belum bubar. Sepertinya Roy sedang berada di momen paling eksperimental dalam hidupnya. Setelah gagal total menjadi ahli hukum, gagal jadi ahli politik, gagal mengurai telematika, kini ia mulai banting setir jadi pawang energi gelap. Mungkin sebentar lagi kita akan lihat Roy diundang ke acara mistis di televisi. Duduk satu sofa dengan indigo palsu dan mantan pesulap yang sekarang jual jimat. Dan yang paling tragis, Roy sungguh mengira bahwa publik akan takut. Bahwa dengan menyebut kata Solo, lalu memberi nuansa horor, orang-orang akan bergidik. Padahal yang terjadi, masyarakat justru tertawa. Sebab narasi semacam ini bukan bikin gentar, justru bikin geli. Bayangkan logikanya. Seorang tokoh publik yang tidak bisa membuktikan tuduhannya, lantas beralih ke teori supranatural, seolah-olah ia sedang membongkar rahasia dunia gaib. Kalau memang bisa dilaporkan ke Komnas HAM, lalu siapa saksinya?
Dukun langganan, tukang urut yang melihat Roy kesurupan, atau jangan-jangan Roy ingin membuka LPSG, Lembaga Perlindungan Saksi Gaib? Konyolnya lagi, dia tetap ingin terkesan rasional di tengah absurditas yang ia ciptakan sendiri.